Sobat Askara, kembali lagi di Bincang Kita, bercakap bersama, mencari makna. Dan kali ini kita akan berbincang bersama mengenai bertanggung jawab atas panggilan Tuhan. Dan sudah ada bersama-sama dengan kita, narasumber kita hari ini adalah Bapak Pendeta Enggar Obiantoro. Beliau merupakan dosen STT Simpson Ungaran dan juga Ketua Badan Pembina Yayasan Terang Warta Rohani. Mari kita simak bersama-sama perbincangan kita hari ini. Selamat datang kembali Sobat Askara Channel. Kembali lagi kita di program Bincang Kita, bercakap bersama, mencari makna. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita narasumber yang dari jauh, tapi kita bisa bertemu melalui Zoom. Selamat datang Pak Enggar Obiantoro. Ya, terima kasih sudah boleh bergabung dan mau menjadi narasumber di program Bincang Kita. Yang pertama kali ya Pak. Ya, betul. Sehat-sehat Pak? Sehat-sehat, puji Tuhan. Tuhan, baik. Ya, dan kali ini tentunya kita akan membahas topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan mungkin kali ini khusus berhubungan dengan iman Kristen ya Pak ya. Dan topiknya adalah bertanggung jawab atas panggilan Tuhan. Dan tentunya tentang panggilan Tuhan ini juga sangat relate dengan kehidupan kita. Setiap orang itu dipanggil Tuhan untuk tujuan tertentu dan makanya kali ini penting untuk kita mengetahui lebih lanjut gitu tentang panggilan Tuhan. Nah, sebelum kita ke pembicaraan yang lebih dalam, kita harus menyamakan dulu mungkin ya Pak ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan panggilan Tuhan itu dan mengapa Tuhan itu memanggil kita, Pak? Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya dan juga untuk pertanyaannya ya. Memang ketika ditanya tentang panggilan Tuhan, ini kan ada dua konotasi ya. Konotasi positifnya itu kalau sepengetahuan saya ya atau yang saya mengerti yang dimaksudkan adalah panggilan di mana Tuhan untuk kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita ya. Tapi kalau panggilan Tuhan yang negatifnya itu kan panggilan Tuhan ketika kita kembali Tuhan. Oh ya. Tentu bukan yang kedua itu yang ya Pak. Iya. Yang dipanggil kembali ke sisinya seperti itu. Iya, itu kalau dipanggil Tuhan dalam pengertian itu kan itu sudah jatah kita masing-masing. Ya, yang diatur oleh yang kuasa. Iya. Iya Pak. Ya, jadi yang saya mengerti atau yang saya bisa ambil pengertiannya dari panggilan Tuhan yang dimaksudkan di sini tentunya adalah di mana atau suatu ketika ya Tuhan itu menyatakan kehendaknya atau menyatakan kuasanya kepada kita untuk kita itu melakukan sesuatu di dalam hidup kita yang bermakna itu ya. Apakah itu dalam kaitannya dengan pelayanan, dengan pekerjaan atau dalam hal-hal yang lain lah gitu kan. Jadi ya karena konteks saya itu sebagai hamba Tuhan ya tentu saja panggilan Tuhan di sini adalah panggilan di mana saya merasakan bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya, untuk melayani Dia. Itu sih kalau ya, jadi, pengertian saya. Iya, berhubungan dengan tujuan hidup kita ya Pak ya. Ya betul. Tujuan hidup kita yang Tuhan yang memanggil kita gitu untuk melakukan sesuatu, melakukan kehendak Tuhan tentu saja ya Pak ya. Betul. Kalau apalagi di konteks hamba Tuhan berarti untuk melakukan pelayanan gitu. Ya. Berarti kalau kita ingin mengetahui alasan Tuhan untuk memanggil kita itu berarti bisa dibilang karena Tuhan punya rencana yang besar begitu Pak atau bagaimana? Ya tentu saja kita mempercayai bahwa ketika kita
menyambut panggilan Tuhan itu kita mempercayai bahwa Tuhan mempunyai rencana yang besar, rencana yang indah bagi kehidupan kita ya. Hanya memang menjadi masalah itu adalah bagaimana Tuhan itu menyatakan panggilannya itu bagi kita gitu kan. Biasanya kan itu yang menjadi diskusi yang panjang gitu ya. Iya, betul. Gitu. Karena untuk menemukan kita sendiri, untuk mengetahui bahwa oh ini Tuhan memanggil saya untuk melakukan ini tuh membutuhkan proses yang panjang ya Pak ya. Ya, betul. Nah sebenarnya apa sih yang butuh kita lakukan Pak untuk kita bisa tahu kehendak Tuhan atau panggilan Tuhan itu untuk kita, dan bagaimana kita bisa yakin oh ini loh Tuhan memanggil saya untuk melakukan ini. Itu apa yang harus kita lakukan Pak? Kalau saya berpatokan pada panggilan Tuhan terhadap diri saya ya. Ini memang sifatnya subjektif ya. Personal ya Pak. Iya, saya sendiri yang mengalami gitu ya. Karena memang kalau mengikuti orang lain kan macam-macam gitu ya. Atau kalau ada ikuti orang lain itu seringkali misalnya bahwa oh Tuhan memanggil saya itu melalui mimpi misalnya, atau melalui mujizat-mujizat gitu kan. Misalnya ada orang yang merasa wah saya itu dipanggil Tuhan itu seperti Tuhan itu mengejar-ngejar saya gitu ya. Saya tidak mau mengikuti panggilan Tuhan, tapi di situ misalnya saya cari kerja gagal gitu ya. Cari kerja yang lain gagal lagi. Mau tidak mau akhirnya harus melayani Tuhan gitu kan. Kadang-kadang begitu gitu ya. Tapi ya itu tergantung perspektif masing-masing kan, pandangan masing-masing ya. Tapi kalau saya memang tidak ada saya merasa panggilan Tuhan itu tidak dengan mimpi, tidak dengan mujizat-mujizat gitu ya. Cuma saya merasa panggilan Tuhan itu melalui hati nurani saya gitu. Jadi, saya merasa bahwa Tuhan itu ya memang karena saya kan dari latar belakang non Kristen ya. Saya bertobat ketika saya SMA dari dulunya bukan Kristen gitu ya. Dan saya merasa bahwa sepanjang hidup saya itu saya merasa Tuhan memimpin saya untuk saya itu menemukan kebenaran ya, atau menemukan Tuhan Yesus ya di dalam kehidupan itu ya. Ya, makanya ketika saya belajar firman Tuhan, saya itu merasa sukacita sekali ya. Setiap kebenaran firman Tuhan yang saya baca itu rasanya di hati saya itu begitu menyentuh. Dan ketika berita tentang Injil misalnya, tentang keselamatan di dalam Kristus itu bagi saya itu sesuatu yang sangat yang sangat saya rindukan gitu, dan itu yang menguatkan hati dan pikiran saya. Dan karena kebenaran yang saya terima itu ya, dan kemudian saya merasa bahwa Tuhan itu kok memimpin saya untuk saya mau melayani Dia atau menjadi hamba Tuhan. Nah, yang itu memang sangat subjektif sekali bagi saya, tapi ya saya juga bergumul karena pada waktu itu saya tidak langsung terima begitu saja ya. Karena bahwa saya sempat juga kuliah di universitas umum gitu. Nah, cuma saya kok tidak rasa ada damai gitu ya. Tidak saya juga ya tidak sejahtera. Saya juga sebetulnya merasa jangan-jangan ini cuma perasaan saya saja kalau saya harus jadi hamba Tuhan gitu ya. Jadi itu memang proses beberapa tahun gitu. Saya tidak langsung bereaksi gitu ya. Tapi kok semakin lama itu rasanya begitu kuat gitu untuk saya harus mengambil sikap gitu untuk bagaimana saya mau mewarnai kehidupan saya itu mau jadi seorang hamba Tuhan full time atau ya orang Kristen yang biasa saja gitu ya. Itu
satu proses ya. Jadi saya seperti itu sih. Ya, jadi kalau dari cerita Pak Enggar tadi ya Pak ya, dari pengalaman yang saya tangkap mungkin ada dua hal yang sangat krusial itu Pak, yang sangat vital, yaitu yang pertama hubungan dekat dengan Tuhan ya. Ya, Pastinya jelas. selama untuk kita mencari panggilan itu, merasa yakin, pasti Ya, seperti tadi yang Pak Enggar sampaikan kan ada dialog terus gitu ya Pak ya dengan ya, Pak ya. ya, betul, betul. Ya, kemudian yang kedua tadi ada rasa sukacita itu. Jadi mungkin itu bisa jadikan penanda begitu Pak ya. Bahwa mungkin kalau kita melakukan sesuatu begitu kita merasa sukacita di situ, mungkin juga bisa jadi ini yang menjadi tujuan hidup kita, dan bisa jadi ini juga yang Tuhan mau kita lakukan begitu ya Pak ya. Ya, sukacita, damai sejahtera gitu Hmm, yang iya, iya. kita Jadi rasa gitu. sepenting apa sih Pak dialog yang dekat ini dengan Tuhan itu Pak? Dan apakah kalau misalnya kita tidak tidak intim gitu dengan Tuhan, apakah kita tidak akan bisa mendengar panggilan Tuhan begitu Pak, atau bagaimana? Ya, eh, memang sangat sangat penting sekali ya kedekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan untuk kita memahami uh, kehendak Tuhan atau panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, wah ya sulit kan untuk kita mengetahui benar nggak bahwa Tuhan memanggil saya untuk saya berbuat sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau eh, kalau kita hanya mendasarkan kepada diri kita sendiri yang sangat apa sangat emosional gitu ya, mungkin tidak nanti kemudian di tengah jalan mungkin kita menyesal gitu kan Hmm. dalam kehidupan kita ya, karena itu bukan didasarkan kepada panggilan Tuhan yang sesungguhnya gitu, tapi sebetulnya sekedar emosi saja. Nah itu memang satu hal yang juga saya perhitungkan juga pada waktu itu, gitu. Sampai saya hanya sekedar emosi saja, kepingin menjadi hamba Tuhan, ya saya juga tidak mau juga ya. Tapi sampai sejauh ini ya, saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, sampai sejauh ini saya tidak menyesal dan saya tidak akan menyesal lah gitu ya untuk Iya, iya. saya mengambil keputusan ini, karena saya sudah tahu resikonya semuanya gitu ya. Bahwa kalau jadi hamba Tuhan ya jangan mengharapkan hidup jadi orang yang kaya yang bisa berfoya-foya begitu kan enggak Kayak ya gitu mobilnya ya. mungkin gitu ya Pak ya. Iya kan ya, ya adalah gitu. Walaupun saya bukan tipe atau bukan hamba Tuhan yang menolak untuk atau bahwa hamba Tuhan itu tidak boleh kaya, itu juga tidak begitu Iya, juga, tapi bagi saya bahwa memang eh, ketika kita mengambil keputusan untuk kita menerima panggilan Tuhan itu, kita sudah siap risikonya gitu. Risikonya dan yang terburuk sekalipun itu sudah harus siap gitu. Gitu karena sih. sudah yakin itu juga ya Pak ya. Ya, Yakin, dan kalau kita pikirkan kayaknya tidak akan menyesal gitu. ya, Inilah yang memang karena terus berdialog dengan Tuhan, terus ya, mendekat kepada Tuhan, mungkin dengar-dengaran begitu ya, dengan cara apapun, mungkin juga bisa juga caranya yang mendapat penglihatan dalam mimpi atau mungkin ya, melalui orang lain, dan caranya itu memang macam-macam begitu ya Pak ya. ya, ya. Ya, Bisa saja, bisa ya. jadi kalau yang mau melalui mimpi ya Mhm. itu sih terserah masing-masing lah. Iya, iya. Karena itu memang panggilan sangat personal ya Pak ya, sangat Ya, seperti apa ya, karya Tuhan untuk masing-masing kita pribadi begitu. ya, ya betul. Ya. Dan Pak Enggar, kita tuh kalau sudah misalnya tahu, oke sepertinya panggilan Tuhan itu seperti ini. Bagaimana seharusnya kita tuh menjawab panggilan itu? Misalnya dari berkaca dari pengalaman pada saat Tuhan memanggil murid-muridnya begitu ya Pak ya.
mungkin pada waktu itu kalau tidak salah nih Pak ya, boleh dikoreksi. Petrus kemudian Yakobus kalau nggak salah, mereka langsung meninggalkan perahu terus langsung meninggalkan segalanya begitu. Menjawab iya dan meninggalkan keluarga dan lain sebagainya begitu. Nah, jawaban apa sih Pak yang harus kita berikan begitu? Apakah memang langsung meninggalkan seluruhnya atau apa nih Pak? Yang kalau berkaca dari pengalaman para murid Tuhan Yesus gitu ya. Dan para murid Tuhan Yesus itu sebetulnya kan tidak hanya 12 itu saja ya, walaupun kita memang konsentrasinya ke 12 itu. Ya memang di dalam Alkitab dikisahkan atau diceritakan bahwa Tuhan Yesus ketika memanggil para muridnya langsung tinggalkan itu gitu ya. Bisa jadi itu sebagai reaksi yang spontan dan emosional. Makanya ketika Tuhan Yesus itu menjelang disalibkan, itu kan murid-muridnya sudah pada mundur semua itu kan. Oh iya. Berani itu kan, karena mereka mempertanyakan, bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang mereka mempercaya itu sebagai Mesias itu kok disalibkan, ya dihukum mati dengan cara yang sangat-sangat hina ya pada masa itu gitu ya. Dan seolah-olah Tuhan itu betul-betul lemah gitu ya, tidak berdaya apa-apa dengan kekuasaannya manusia itu ya, walaupun kekaisaran Romawi pada waktu itu hebat ya, kuat gitu. Tapi masa sih Tuhan itu, masa sih Mesias itu bisa kalah dengan kekuatan manusia gitu kan. Itu saya membayangkan ya, para murid kemungkinan bergumul dengan itu sehingga mereka tidak berani ketika Tuhan Yesus itu disalibkan. Mereka semuanya pada sembunyi gitu ya. Juga Petrus pun juga tidak berani ya, walaupun Petrus sebagai pemimpin dari para murid pada waktu Tuhan Yesus masih ada di tengah-tengah mereka. Itu kan sesuatu yang bahwa mereka secara emosional ya, menanggapi panggilan Tuhan itu, ya, mereka tidak siap untuk menghadapi risiko. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus itu sudah bangkit, bahkan kemudian Tuhan Yesus itu naik ke surga, baru di situ mereka melihat dan menyadari betul-betul panggilan Tuhan. Dan mereka siap dengan segala risiko. Saya rasa poinnya di situ bahwa perlu ada internalisasi ya ketika panggilan Tuhan itu di dalam diri seseorang itu jangan terlalu cepat reaktif gitu ya, responsif yang kurang matang ya, pemikirannya ya. Ini sebetulnya kan juga berkaitan dengan iman itu ada kaitannya nggak dengan akal gitu kan. Kalau orang yang responsif, reaktif saja kan, wah, pokoknya beriman. Tapi ketika menghadapi kenyataan yang ada, mereka juga takut. Jadi berarti bahwa harus kita juga berpikir juga, itu ya, kita gunakan akal kita juga. Ya. Jadi itu bahwa internalisasi kita antara akal kita, otak kita, pikiran kita dengan hati kita itu harus terus-menerus digunakan atau didialogkan gitu, sehingga kita harus siap dengan segala risikonya gitu ya. Iya, betul. Kalau misalnya reaktif tadi, mungkin ada kemungkinan juga kita hanya sekedar ikut-ikutan, mungkin bisa juga terjadi seperti itu ya Pak ya. Bisa juga ikut-ikutan, tapi kalau dalam konteksnya Tuhan Yesus, ya itu juga agak aneh juga ya, karena itu kan misalnya para murid yang mula-mula itu kan belum ada teman-temannya yang lain gitu ya. Ya walaupun memang ada yang kemudian kan saudara bersaudara gitu kan. Ya Simon itu ya mungkin ikut-ikutan karena saudaranya gitu ya. Ya kalau yang 12 itu bisa jadi bahwa
ikut-ikutannya itu kemungkinan dari saudara-saudaranya gitu ya. Tetapi kalau murid-murid yang lain itu kan ikut-ikutannya karena melihat apa mujizat Tuhan yang luar biasa, kemudian mau mengikuti Tuhan gitu ya. Tapi ketika apa Tuhan Yesus itu disiksa, disalibkan, mereka langsung ngumpet atau bahkan meninggalkan iman kepada Kristus itu gitu ya. Iya, malah muncul keraguan dan lain-lain Ya, gitu ya, Pak betul. ya. Ya, betul. Jadi yang paling penting sebenarnya internalisasi itu dan terutama apa ya harus sinkron antara iman kita dan akal itu tadi ya Pak ya. Ya, ya, Dan ya juga sinkron dalam arti yang ya memang tidak mungkin sinkron dalam apa 100% oh kita ya enggak, tapi paling tidak bahwa kita ngerti bahwa ini sesuatu yang tidak hanya sekedar emosi saja gitu kan, dan tapi kita kita sendiri harus ngerti. yakin gitu ya. Ya, ya Karena betul. keyakinan itu pun dibangun juga butuh proses ya Pak ya juga tidak Ya, betul. hari ini yakin gitu bisa Ya, saja besok kita ada ragu lagi bisa saja besok ya, bagaimana seperti itu ya Pak ya. ya, betul. Betul, Nah, Mbak. Pak, apa sih perubahan hidup ya yang kita bisa rasakan kalau kita ini memenuhi panggilan Tuhan itu dengan tanggung jawab gitu? Apa yang kita rasakan ketika kita sudah yakin bahwa oh ya ini panggilan Tuhan dan perubahan hidup apa sih yang kita akan alami? Tadi sebenarnya sudah diceritakan sedikit ya di kehidupan Ya. Pak Enggar, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, apa-apa saja yang akan kita alami. Ya, kalau saya yang saya alami dan saya rasakan adalah bahwa perubahan hidup saya, bahwa saya tahu paling tidak saya tahu apa yang saya percayai dan kebenaran apa yang saya ikuti gitu, ya. Itu apa sesuatu yang sangat mendasar sekali, bukan kebenaran yang menurut kata orang gitu, tetapi itu satu kebenaran yang saya mempercayai bahwa ini benar sekali gitu ya. Makanya setiap saya baca firman Tuhan itu bagi saya itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Ya, kebenaran-kebenaran di dalam firman Tuhan itu bagi saya itu sangat menyentuh hati saya, dan itu tidak itu sudah memberikan kekuatan bagi saya gitu. Bahwa saya eh, mengikuti sesuatu ataupun menerima panggilan Tuhan yang memang memberi hidup bagi saya. Bukan saja hidup di dunia ini saja, tapi hidup di dunia yang akan datang itu, ya itu secara rohaninya ya. Kemudian yang berikutnya ya tentu saja saya bisa bersyukur gitu ya, untuk segala keadaan yang ada itu tetap bersyukur bahwa ya di dalam kehidupan kita itu ada saja tantangan-tantangan. Tetapi ketika kita bisa melewatinya, bahkan ketika itu tantangan itu begitu berat, kita masih bisa bersyukur atas pertolongan Tuhan sampai sejauh mana kita bisa ada saat ini. Dan itu selalu menguatkan saya ya bahwa ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang ada itu satu kekuatan yang sangat luar biasa ya. Belum lagi ketika kita bisa bersukacita ya, bersukacita di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi, itu sesuatu yang luar biasa ya, untuk bisa bersyukur, bisa bersukacita. Ini dalam kehidupan kita itu kan sesuatu yang sangat sangat penting sekali, karena apapun profesi kita atau apapun tingkat sosial kita atau apapun kekayaan kita gitu ya, kalau tidak bisa bersyukur, tidak bisa bersukacita, itu kan tetap susah itu ya. Ya, Hidupnya kan susah terus gitu ya. Nggak pernah ada habisnya. berat gitu Pak jadinya kalau Iya, iya betul itu. ya, jadi perubahan hidup yang pastinya itu merasakan sukacita dan kita akan selalu bersyukur walaupun
dalam ada tantangan dan pastinya ada Ya, kesulitan, bukan berarti tidak akan ada tantangan ya Pak ya, bukan ya, berarti ya, tidak akan ada hal yang sulit begitu, tapi bahwa kita bisa menjalani segala prosesnya itu dengan sukacita, itu yang mungkin poin terpenting, dan juga merasa apa ya, merasa penuh itu tadi ya Pak ya. ya, Dan saya pun dengan Pak Enggar cerita begini, saya juga bisa melihat bahwa orang yang sudah apa ya, berdamai dan sudah tahu dengan panggilannya itu juga apa ya, beda ininya Pak, auranya Pak. Jadi positif ya, kepada orang-orang iya, sekitarnya. Mungkin itu juga pasti akan pengaruh ya Pak untuk orang yang ya. sudah Oh uh, ya, sangat berpengaruh. hmm, Dan selalu melihat akan selalu ada harapan kan. ya Itu sesuatu yang apa, positive thinking terus gitu ya. Ya, meskipun ya ada tantangan yang pasti. sangat berat gitu ya, tetapi selalu melihat kepada pengharapan gitu. Hmm. Apa sih nanti di balik kesusahan kita, kira-kira apa ya? Ya udah, kita ikuti saja sampai sampai di mana Tuhan memimpin pasti itu ada sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Itu aja apa keyakinan kita gitu. Ya, karena itu sudah kembali lagi sudah yakin itu tadi ya Pak ya. Ya, Kita sudah memegang, karena kalau mungkin orang yang belum yakin dengan jalan yang dipilih, begitu ketemu sandungan sedikit mungkin akan langsung cari jalan yang lain atau ya, bagaimana gitu ya Pak ya. ya betul. Iya. Dan Pak Enggar, kalau panggilan Tuhan ini kan memang untuk kita pribadi ya secara personal. Ya, ya. Tapi apakah ada dampak juga Pak atau peran penting dari dukungan sekitar, entah itu keluarga atau komunitas dalam kita memenuhi panggilan itu gitu. Apakah itu juga berpengaruh Pak untuk dalam kita memenuhi panggilan Tuhan? Ya, sangat berpengaruh ya, karena kalau apa kita misalnya sebagai suami istri gitu ya, ya itu tidak saling mendukung, itu kan tentu saja akan membuat kita juga apa akan berat ya, melangkah gitu ya. Eh, apa misalnya kalau saya misalnya kalau menghadapi tantangan di dalam pelayanan gitu, tapi istri saya tidak sejalan atau tidak setuju dengan apa ya, itu kan akhirnya ya susah juga untuk saya apa melangkah gitu ya. Tapi memang ya itu harus diselesaikan dulu gitu kan. Urusan dengan istri gitu ya, hubungan dengan istri tentu saja harus diselesaikan dulu, baru ya itu bisa bisa akan berjalan bersama-sama lagi gitu ya. Kalau kita biarkan kan tentu saja akan sangat menghambat kita di dalam kita memenuhi panggilan Tuhan itu. Iya ya Pak. Oke. Dan kita masuk ke uh, kesimpulan nih Pak ya. Sudah masuk di Oh bagian ya. akhir karena ini sudah mau Ya. 30 menit. Oh, iya. Jangan kita sebenarnya enggak kerasa sih. Nggak terasa ya. Betul ya. Ya. Jadi Pak Enggar mungkin bisa di apa ya, sebagai penegasan begitu Pak. Sebenarnya apa Ya. sih yang terpenting yang harus kita lakukan dalam memenuhi atau menjawab panggilan Tuhan itu gitu Pak. Ya, kalau seperti yang saya katakan tadi bahwa keintiman ya, intimasi kita dengan Tuhan itu memang kunci utama ya untuk kita eh, mengetahui, mengenal akan panggilan Tuhan itu ya. Sehingga dengan itu kita bisa mengambil keputusan yang tidak hanya sekedar emosi semata ya, tetapi kita betul-betul bisa mempertimbangkan benar nggak panggilan Tuhan itu gitu ya. Eh, Bagaimana dengan iman kita ya, kerohanian kita itu gitu ya, apakah eh, hanya sekedar sesaat saja atau tidak, dan juga bagaimana dengan intelek kita ya, akal kita itu ya, apakah kita menyingkirkan akal kita ketika kita memenuhi panggilan itu. Udah, kalau menyingkirkan itu kan repot juga gitu. Ya. Jadi harus kita benar-benar kita memahami bahwa ini satu keputusan yang krusial dalam kehidupan kita ya, sangat menentukan kehidupan kita di waktu yang akan datang gitu ya. Dan kalau kita mau mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti kita akan merasakan akan damai,
sejahtera, sukacita, dan juga penuh pengharapan ya di dalam kehidupan kita. Saya rasa itu ya menurut saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Enggar untuk Ya, perbincangan pada sore hari ini ya. ya, terima Dan yang kasih. pastinya semoga sahabat Askara Channel bisa juga mendapatkan berkat dari perbincangan ini, dan pastinya juga mungkin sahabat-sahabat ada yang lagi dalam proses untuk mencari panggilan dari Tuhan, dan semoga juga bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ya, Enggar. Dan terima kasih sama-sama. sahabat yang lain kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.